Hai guys, welcome back to Pok Happy, podcast kelompok Pitu. Nah, di hari ini pembahasan kita beda nih sama tema yang kemarin. Hari ini tema kita tuh cara generasi Z menghadapi tantangan dan peluang. Wah, pasti banyak nih yang bakal kita bahas. Oke, pertama kita bakal tanya-tanya nih sama Anin. Hai Anin, gimana nih kabarnya? Pasti baik dong ya? Jadi gini nih, pertanyaan pertama yang bakal aku tanyain ke kamu tahu nggak sih maksudnya hidup membiara? Soalnya ada nih teman aku yang mau jadi biarawan gitu. Hai Berta, baik dong pasti kabarnya. Sini Ber, aku jelasin. Hidup membiara adalah salah satu bentuk hidup selibat yang dijalani oleh mereka yang dipanggil untuk mengikuti Kristus secara tuntas atau total dan menyeluruh. Dengan mengikuti nasihat Injil, menurut aku sih jadi biarawan atau biarawati itu gak gampang loh. Harus benar-benar punya tanggung jawab, harus mau ninggalin keluarga dan kesenangan yang lainnya. Wah, keren banget teman kamu. Keren sih keren ya. Tapi emangnya gak susah ya Nin? Pandemi gini terus pengen jadi biarawan. Menurut aku sih ya, di masa kayak gini tuh malah jadi lebih fokus buat doa dan memuliakan Allah. Soalnya kita juga harus di rumah aja. Makanya itu menjadi peluang buat lebih mengenal Allah. Oh iya, benar juga sih. Berarti temanku itu memanfaatkan situasi pandemi gini buat jadi biarawan biar hubungannya dengan Tuhan itu semakin dekat ya. Nah, iya gitu Ber. Oh iya, aku dengar-dengar nih ya, katanya teman-teman kita nih udah pada nyoba-nyoba kerja part-time ya? Wah, kayaknya iya deh, soalnya banyak teman-temanku juga yang ngisi waktu luangnya buat kerja part-time. Kalau kerja kayak gini tuh harus ngirim surat lamaran pekerjaan nggak sih? Kalau iya, susah nggak bikinnya? Lagian tuh lagi masa pandemi gini, susah banget yang namanya cari kerja. Tenang aja, aku kasih tahu sini. Memang sih lagi pandemi kayak gini tuh susah untuk cari kerjaan, tapi kita tetap harus jeli dalam melihat peluang lowongan kerja yang ada dengan membuat CV yang menarik dan menggunakan kata-kata yang jelas karena bisa dipakai sebagai alat untuk mempromosikan diri. Wah, makasih Cil infonya. Ternyata CV berpengaruh besar terhadap peluang diterima kerja ya. Oke deh, kapan-kapan aku mau ngelamar kerja buat nambah uang jajan deh. Wah, boleh tuh Ber. Tapi sebelum kerja kita juga harus tahu dong gimana caranya menganalisis jumlah pengeluaran dan pemasukan biar nanti kalau kita udah dapat gaji, kita tuh bisa mengelolanya dengan baik. Wah, iya tuh. Aku juga pengen tahu dong. Apalagi aku anaknya susah banget nih ngatur keuangan. Iya. Deo jago kan di pelajaran ekonomi? Kasih tahu dong. Nah, aku jelasin nih cara untuk mengatur keuangan pada suatu perusahaan melalui persamaan dasar akuntansi dilakukan dengan cara harta sama dengan utang tambah modal, atau dapat dijabarkan menjadi harta tambah beban sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan. Contoh, PT Milenia Jaya memiliki aset sebesar 100 juta rupiah, kewajiban sebesar 30 juta rupiah, maka ekuitas pemilik sama dengan 70 juta rupiah, seperti ditunjukkan sebagai berikut. Aset dikurangi kewajiban sama dengan ekuitas pemilik, sama dengan 100 juta dikurangi 30 juta sama dengan 70 juta. Dari situ sendiri kita dapat mengatur keuangan kita dan pada suatu perusahaan. Oh, jadi gitu ya caranya mengatur keuangan kita. Oke deh, habis ini aku jadi bisa menggunakan uang seperlunya. Iya Nin, buat Birta, Acil, dan kalian yang dengerin podcast ini,
Jangan lupa untuk terapin di kehidupan sehari-hari ya guys. Siap. Tapi bentar, break dulu dong. Sambil break aku ada tebak-tebakan nih. Misalnya aku punya satu set kartu bridge. Kira-kira nih, berapa peluang untuk mendapatkan satu kartu as merah ya? Waduh, tebak-tebakannya pakai mikir. Berat ya Bun, skip deh. Yah, masa gitu doang nggak bisa sinin? Jadi gini, rumus peluang kan banyaknya anggota dalam kejadian per banyak anggota ruang sampel. Jadi peluang untuk mendapatkan satu kartu as merah itu 2 dibagi 52, hasilnya 1/26. Nah, ini bener jawabannya. Yaudah deh, yuk kita lanjutin bahasan kita tadi. Ngomongin kerja part-time tadi nih guys, emangnya kalian udah mulai cari info kerja part-time? Kalau udah, cari di mana sih? Wah, udah dong. Udah nemu nih, banyak lagi. Tapi belum nyoba ngelamar kerjaan sih, baru nyari-nyari info aja. Pasti nyari di internet ya? Emang jelas sih banyak kalau di internet. Sekarang semuanya bisa diakses lewat internet hanya dalam genggaman handphone. Bener banget Cil, kemarin aku juga habis upload di Instagram tentang internet gitu. Nih, coba lihat fotonya. Ternyata di captionnya aku bilang bahwa information technology and the internet are rapidly transforming almost every aspect of our lives, some for better, some for worse. Nah, seperti yang dibilang Virta lewat caption tadi, ternyata internet ada pengaruh baik buruknya. Internet kan masuk ke iptek nih. Aku bakal bahas pengaruh baik buruknya perkembangan iptek di beberapa aspek kehidupan deh. Yuk simak ya. Boleh request nggak? Bahas pengaruh baik dan buruknya perkembangan iptek di bidang politik aja. Oke, siap. Berikut pengaruh baik dan buruknya perkembangan iptek di bidang politik menurut aku. Pengaruh baiknya, misalnya memberikan dorongan yang besar terhadap konsolidasi demokrasi di banyak negara. 2. Meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. 3. Memperluas dan juga meningkatkan hubungan dan kerja sama antar daerah. 4. Adanya peranan besar rakyat dalam pengembangan pemerintahan. Dan pengaruh buruknya, 1. Negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. 2. Timbulnya gelombang demokratis, yaitu dambaan akan kebebasan. 3. Adanya berbagai ancaman yang menyebabkan disintegrasi bangsa dan juga negara yang akan menggoyah NKRI. Wah, ngomong-ngomong, bidang politik di Indonesia kalau nggak salah ada yang namanya politik demokrasi terpimpin kan? Itu gimana sih? Contohnya apa aja ya? Oh, politik demokrasi terpimpin. Aku jelasin ya kawan. Jadi, demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Kala itu Presiden Soekarno. Nah, kalian ingat gak sih peristiwa Trikora atau Tri Komando Rakyat? Merupakan upaya bangsa Indonesia membebaskan Irian Barat atau Papua dari Belanda. Kalau ada masalah gini kan gak mungkin gak ada latar belakangnya kan teman-teman. Jadi latar belakangnya itu Belanda ternyata ingin menjadikan Papua Barat sebagai negara boneka. Tantangan yang lainnya juga ada G30 PKI. Wah, kalau itu sih tantangan paling berat ya. Soalnya menimbulkan kebingungan antar masyarakat, kondisi keuangan juga menurun, serta keamanan juga sangat kurang. Gara-gara pembentukan Trikora ini, kita jadi makin bersatu kan untuk merebut Papua agar tidak jatuh ke negara lain. Dan kita bisa bersatu juga dengan negara lain. Dan juga gara-gara kejadian G30 PKI, kita bisa sama-sama menerapkan paham Nasakom.
Seperti contohnya sekarang ini, saat corona sedang terjadi, negara kita banyak dibantu oleh negara lain karena kita dan negara lain sudah tidak ada lagi perdebatan dan tidak ada lagi perselisihan. Juga kita harus bersyukur gara-gara kejadian G30 PKI membuat kita belajar agar tetap terjaga dan tidak gampang menelan mentah-mentah informasi, apalagi kondisi corona sekarang ini. Wah, iya juga ya. Aku baru sadar berkat para pahlawan negara kita bisa kayak sekarang. Nah, jadi tugas kita sebagai kaum muda itu harus mempertahankan apa yang sudah dilakukan pejuang kita pada zaman dulu. Mantap, gitu dong. Jadi anak generasi Z tuh, kita harus cinta tanah air dan jangan sampai generasi kita malah yang menimbulkan perselisihan. Iya dong. By the way, agak berat ya pembahasan kita kali ini. Kayaknya udah cukup kali ya kita ngobrol-ngobrolnya. Wah iya nih, udah lumayan lama juga ya kita ngobrolnya. Oke deh, see you di episode Pokepi selanjutnya. Bye-bye.